Personal branding itu apa sih? Apakah harus menjadi orang lain? Apakah harus berbohong untuk menjadi orang yang kita inginkan? Terserah sih kalau nggak capek. Di sini saya akan membahas tentang personal branding. Ini juga terutama buat Anda yang mau launching produk baru, apakah Anda harus tampil? Ataukah cukup di belakang layar aja? Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti, Beauty Brand Consultant. Kali ini saya akan membahas tentang personal branding. Buat Anda yang baru pertama kali menonton video saya ini, channel ini membahas tentang branding, marketing, dan tips yang berkaitan dengan bisnis kosmetik. Makanya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya biar Anda tahu kalau ada video terbaru dari saya. Oke? Personal branding itu bukan milik public figure saja. Personal branding bukan hanya milik orang terkenal, bukan milik politikus. Personal branding bukan untuk tampak sempurna, tak ada celah. Personal branding itu bukan harus tampil cetar bak sosialita. Di sini saya mau meluruskan sedikit. Sebenarnya tiap orang sudah memiliki brandnya masing-masing sejak dulu. Itulah kenapa pada saat Anda reuni gitu ya, ketemu dengan teman-teman lama, pasti akan ada kesan kan, oh orang ini seperti ini, dulu dia seperti ini, dan sampai sekarang ada kesan. Kita sebenarnya sudah membawa brand masing-masing. Nah, di personal branding ini lebih mengarahkan untuk memperkuat brand yang melekat di diri kita ini. Jadi istilahnya tuh shaping gitu ya, lebih mempertajam lagi untuk menciptakan persepsi yang kita inginkan di benak orang-orang atau stakeholder yang melihat dan berinteraksi dengan kita. Kita mau mereka memiliki persepsi apa terhadap kita. Nah, itu dilakukan dengan cara personal branding. Jadi di sini personal branding itu bicara tentang tujuannya apa, targetnya siapa, dan mau dianggap seperti apa. Nah, apa sih pentingnya personal branding itu? Personal branding ini penting banget untuk semua orang, untuk semua bidang. Apalagi misalnya kalau sekarang ini Anda mencari pekerjaan, itu kan kompetisinya sengit banget ya. Ada kandidat-kandidat yang lain juga. Untuk dapat diingat itu kan pasti ada sesuatu yang unik gitu. Ada value yang Anda sampaikan pada saat interview untuk bisa membuat mereka tuh ingat banget dengan Anda dan terkesan dengan Anda. Kita ingin orang ingat, terkesan dengan kita. Contoh kecil aja, misalnya tukang bakso pun juga sebenarnya melakukan personal branding tanpa dia sadari tentunya. Kadang ada orang yang prefer, saya mau yang tukang bakso di sana aja soalnya dia higienis. Jadi kalau ngeracik itu pakai sarung tangan plastik. Kemudian juga cara bicaranya itu lembut, kayak orang Solo misalnya. Jadi secara nggak langsung nih sebenarnya ada nilai, ada value yang sudah dirasakan oleh si konsumen ini. Tujuan branding tuh apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah untuk stand out in a crowd. Agar Anda tuh diingat, memorable bagi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Anda, baik langsung maupun nggak langsung. Nggak langsung nih misalnya melihat postingan di sosial media atau melihat postingan di LinkedIn. Yang kedua adalah menciptakan trust. Pada prinsipnya, branding ini kan untuk menciptakan trust ya, sehingga Anda bisa dipilih daripada brand-brand yang lain. Jadi memang personal branding itu by design ya. Makanya di dunia persilatan branding, itu pasti kita akan bicara tentang tujuannya apa, targetnya siapa, kemudian industrinya apa, mau dianggap sebagai apa, mau dilihat expert di mana. Apa yang Anda janjikan itu Anda tunaikan, itu akan menciptakan trust, karena brand itu kan sebenarnya janji ya. Nah kemudian, ini mungkin pertanyaan Anda juga nggak sih? Kalau misalnya nanti saya launching brand kosmetik, apakah harus tampil? Pilihan, Anda bisa tampil ataupun di belakang layar. Tapi sebenarnya kehadiran Anda di publik nih sebenarnya bisa memperkuat brand Anda sendiri. Tapi kembali lah itu sebenarnya pilihan ya. Ada juga kok brand lokal di Indonesia tuh yang ownernya itu nggak tampil di depan publik, jadi di belakang layar. Tapi sebenarnya walaupun nggak tampil di depan publik, kan dia kan harus berhubungan dengan stakeholder itu tadi ya. Jadi misalnya berhubungan dengan supplier, kemudian PH, agency, modern store, dan sebagainya. Jadi walaupun nggak tampil, dia juga perlu memperkuat personal branding karena dia harus berinteraksi dengan stakeholder yang mendukung bisnisnya ini. Jadi personal branding ini wajib dilakukan oleh Anda yang tampil maupun yang tidak tampil.
Jadi ingat ya bahwa personal branding itu bukan untuk menjadi sempurna, tidak ada celah, tapi untuk stand out dan mendapatkan persepsi yang kita inginkan. Oke, nah setelah itu kita cek. Ingat ya bahwa personal branding kan by design kan. Personal branding yang kita lakukan ini, kita cek di stakeholder ini, kesannya terhadap kita itu sama nggak dengan yang kita inginkan. Hampir sama ya dengan produk ya, tapi kan ini bedanya kalau produk ini kan benda mati kan ya, keluar dari pabrik gitu. Tapi kalau personal branding ini kita manusia, kita makhluk sosial yang juga punya emosi. Kalau produk kan di branding dia diem aja. Kalau kita harus lebih sabar, disiplin, dan stick ke tujuan kita. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk cerita dalam satu kalimat tentang Anda, itu bagaimana? Kita nanti cek ke stakeholder kita, apakah persepsi tentang kita itu sama dengan yang kita ceritakan tadi dalam satu kalimat. Nah, kalau misalnya meleset, berarti ada yang harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya benar cocok dengan apa yang kita harapkan, berarti personal branding kita sudah on track.